Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rada Tuljana. Saya di sini akan mempresentasikan tentang usaha dan energi. Nah, yang pertama itu adalah usaha. Usaha dalam fisika selalu menyangkut tenaga atau energi. Apabila sesuatu manusia, hewan, atau mesin melakukan usaha, maka yang melakukan usaha itu harus melakukan sejumlah energi untuk menghasilkan perpindahan. Menurut Nur Ajijah, usaha merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan yang dialami oleh gaya tadi. Jadi, jika suatu benda diberi gaya, namun benda tidak mengalami perpindahan, maka dikatakan usaha pada benda tersebut nol. Bila gaya bekerja pada sebuah benda sehingga benda berpindah selama gaya bekerja, maka gaya tersebut melakukan usaha. Nah, rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, dan S adalah perpindahan benda. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang yang sudah menahan sebuah batu besar agar tidak menggelinding ke bawah, tidak melakukan usaha walaupun orang tersebut telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan batu tersebut. Jadi dalam fisika, usaha berkaitan dengan gerak benda. Saat kita mendorong atau menarik benda, kita mengeluarkan energi. Nah, usaha yang kita lakukan tampak pada perpindahan benda itu. Nah, selanjutnya adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi bila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha. Energi berasal dari suatu sumber energi. Misalnya energi panas berasal dari matahari, api, atau nyala lilin. Matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan di bumi. Misalnya matahari berperan pada pembuatan makanan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Bentuk-bentuk energi yang pertama itu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan M kali V kuadrat. EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa, V kuadrat adalah kuadrat kecepatannya. Nah, energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari misalnya seseorang yang berjalan, bisbol yang dilempar, pensil yang jatuh dari meja, dan partikel bermuatan dalam medan listrik juga contoh merupakan energi kinetik. Yang kedua adalah energi potensial. Nah, energi potensial gravitasi adalah energi yang dikandung suatu material berdasarkan tinggi rendahnya kedudukannya. Besarnya energi potensial bergantung pada massa dan ketinggian. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa, G sama dengan kecepatan gravitasi, H sama dengan ketinggian dari bumi. Contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari adalah ayunan, trampolin, atau pistol mainan dengan gas. Yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik sebagai energi total dari suatu benda bersifat kekal tidak dapat dimusnahkan, namun dapat berubah wujud. Rumus energi mekanik adalah EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP itu sama dengan energi potensial dan EK energi kinetik. Contoh energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Anda memegang sebuah benda pada ketinggian 3 meter di atas tanah, maka benda tersebut tidak memiliki energi kinetik, akan tetapi benda tersebut memiliki energi potensial. Benda tersebut tidak memiliki energi kinetik karena belum bergerak. Benda tersebut memiliki energi potensial karena berada 3 meter di atas titik atau bidang acuan. Yang keempat adalah energi panas atau kalor. Energi panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI panas adalah joule panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Perpindahan panas contohnya jika kamu merasa hangat berada dekat api unggun, hal ini disebabkan tubuhmu menerima energi panas dari api unggun tersebut. Panas yang berpindah disebut kalor. Terus api kompor dapat mematangkan makanan karena dapat energi panas yang berpindah dari api ke makanan.
Manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjemur pakaian pada saat siang hari. Yang kelima, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya mempunyai frekuensi dan panjang gelombang tertentu dengan kecepatan yang sama. Makin besar nilai panjang gelombang, maka makin kecil frekuensi dan sebaliknya. Manfaat energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, misalnya membantu penglihatan kita. Nah, yang keenam adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu benda atau konduktor. Karena adanya benda potensial dan jumlah besarnya energi listrik bergantung pada benda potensial dan jumlah muatan yang mengalir. Rumus energi listrik adalah W sama dengan Q kali E. Manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya lampu bisa menjadi penerangan di saat malam hari. 7. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antara atom-atomnya. Besarnya energi bergantung pada jenis dan jumlah reaksi suhu dan tekanan. Manfaat energi kimia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gas untuk menghidupkan kompor, gula yang larut dalam air, fotosintesis mengubah energi panas menjadi energi kimia. Yang kedelapan adalah energi nuklir. Nah, energi nuklir ini adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Energi nuklir akan keluar bila suatu inti akan berubah menjadi inti lain. Misalnya energi nuklir bergantung pada jenis atau jumlah inti. Manfaat energi nuklir dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pembangkitan listrik. Yang terakhir adalah hubungan usaha dan energi. Misalnya ketika Anda mendorong sebuah peti di atas lantai yang datar dan licin, hanya gaya dorong Anda yang melakukan usaha ada peti, dan ternyata kelajuan peti bertambah. Nah, kelajuan peti bertambah berarti energi kinetik pada peti juga bertambah. Tentu saja pertambahan energi kinetik berasal dari usaha yang dilakukan oleh gaya dorong. Dengan demikian, besarnya usaha sama dengan perubahan energi kinetik benda. Yang selanjutnya adalah daya. Daya adalah laju usaha yang dilakukan terhadap waktu. Contoh daya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya daya yang diterima dari matahari lalu diubah menjadi energi listrik oleh surya. Rumus daya adalah P sama dengan W per T. P-nya daya, W-nya usaha atau energi, T-nya waktu. Sekarang contoh soal nomor 1. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa energi potensialnya? Nah, diketahui M sama dengan 2,5 kg, H sama dengan 4,5 M, G sama dengan 9,8. Penyelesaiannya, energi potensial sama dengan M kali G kali H. Energi potensial 2,45 dikali 9,8 kali 4,5 adalah 110,25 Joule. Contoh soal nomor 2, sebuah batu dengan massa 30 gram dipasangkan pada ketapel dan dilesetkan dengan kecepatan 15 per s. Tentukan energi kinetik pada batu tersebut. Nah, diketahui M sama dengan 3, G-nya sama dengan 3 dikali 10 kurangi 2 kg. T sama dengan 15 M per S. Penyelesaiannya adalah energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah kali 3 kali 10 kurangi 2 dikali 152 sama dengan 3,375 Joule. Nah, sekarang contoh soal nomor 3. Seorang anak melakukan usaha sebesar 750 Joule agar dapat memindahkan balok selama 5 menit. Nah, berapakah daya dari anak tersebut? Jawabannya, diketahui waktu sama dengan 750 Joule. W sama dengan usaha, T sama dengan waktu. Nah, W-nya 750 Joule, T-nya 5 menit. Jadi 5 dikali 60 second sama dengan 300 second. Ditanyakannya T-nya. Ditanyakan daya
Nah, jawabannya itu daya sama dengan W per T. Jadi 750 dibagi 300 sama dengan 2,5 Watt atau watt per atom.